Kenapa Datuk begitu getol di Lam Riau ingin dapat blok rokan itu? Baik. Berarti ada sektor ekonomi yang menjadi latar belakang Lam Riau begitu Iya. getol untuk Iya. ke sana. Betul. Selayang Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kali ini Esa TV berkunjung ke Lembaga Adat Melayu Riau dan bertemu dengan Datuk. Waduh, Datuk, saya panggilan gelarnya ini Datuk Setia Amanah. Datuk Sri. Sri Amanah. Adat. Adat, oke. Datuk Sri Adat. Datuk Sri Amanah Adat. Sri Amanah Adat Sahril ya. Dan saya tertarik nih. Ya, blok rokan ini merupakan sebuah kebanggaan Riau, terutama untuk Lam yang berani menggedor pintu istana untuk mendapatkan blok rokan. Salah satu tim yang menggedor istana untuk mendapatkan blok rokan ini. Kenapa Datuk begitu getol di Lam Riau ingin dapat blok rokan itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari hajat hidup orang banyak, khususnya di Tanah Melayu ini, kita kan melihat bahwa 95 tahun terakhir blok rokan, satu blok yang sangat terbesar di Asia Tenggara, yang dulunya bisa mencapai 1 juta barrel per hari. Hari ini mungkin tak sampai 200 lagi per barrel per hari, yang tinggal sisa-sisanya saja. Selama 95 tahun, orang Melayu, orang Riau, boleh dikatakan kita ini menonton saja, ya kan? Dulunya Caltech beralih ke Chevron, dan mereka saja yang mengelola blok ini. Sementara kita sebagai tuan rumah, kita punya tanah di sana. Tanah blok rokan ini, wilayah kerja blok rokan ini berada di hampir 80% tanah adat atau tanah ulayat. Nah, sesuai dengan perkembangan terkini, keputusan MK itu mengatakan bahwa tanah adat itu sudah dipisahkan dari tanah negara. Kalau tanah negara, tanah adat, tanah adat. Tanah adat ini masuklah tanah ulayat di dalamnya. Karena ini sudah dipisahkan, itu kan berarti sudah milik masyarakat Riau. Tinggal kita memproses pengakuannya lagi, penyelesaiannya ke tingkat DPRD dan Gubernur Riau. Ini kan sudah. Itu berdasarkan peta Rokan Staten yang mengatakan itu memang di wilayah adat. Berangkat dari ini semua, dan kita melihat kondisi hari ini, minyak yang hampir habis ini, sementara anak kemanakan kita, orang Melayu khususnya dan orang Riau pada umumnya, penduduknya makin bertambah, ya kan? Dari dulu mungkin tak sampai 1 juta waktu blok rokan ini mulai beroperasi, hari ini udah hampir 7 juta. Bermacam etnis ada tinggal di sini, semuanya perlu, ya kan, mendapatkan tempat untuk mencari kehidupan, untuk bertahan hidup, untuk mensejahterakan anak istrinya, anak kemanakan, anak cucunya. Mereka perlu makan, perlu bersekolah, perlu bekerja. Ini kan lokasi blok rokan ini kan menampung tenaga kerja yang sangat besar sekali. Hampir 20.000 orang bekerja di sana. Termasuk yang di Chevron ini dahulunya waktu masih normal itu hampir 6.000. Anak Riau, anak Melayu tak sampai 400 orang. Ya. Ya kan? Nah, berarti ada sektor ekonomi yang menjadi latar belakang Lam Riau begitu getol untuk ke sana. Betul. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara anak kemanakan kita merantau ke sana kemari, tak kemana-mana mencari kerja, sampai ke luar negeri. Di depan rumahnya, di depan halaman rumahnya, ya kan, orang-orang Melayu ini tadi ada lapangan pekerjaan. Terus kita tak dapat apa-apa dari situ. Pipa yang besar lewat di situ, itu hanya bisa untuk menjemur pakaian, menjemur kasur, terus menjemur ubi mengalo, bahasa kami di Sakai sana. Sementara ini ada lewat emas hitam ini, ya kan, ribuan barrel, sudah hampir 11 miliar barrel yang keluar dari situ. Bayangkan kita hanya sebagai penonton, paling-paling ya kita menikmati debunya, menikmati polusinya, dan hari ini akan menikmati lebih kurang 6 juta metrik ton tanah yang tercemar, terkontaminasi minyak. Itu limbah B3.
Nah, jadi berangkat dari ini semua, karena LAM yang maju, kami kan ada kesepakatan lebih kurang 500 elemen masyarakat kita undang pada bulan Agustus tahun 2018, sehari setelah Blok Rokan dikembalikan kepada Pertamina oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka kita waktu itu bersepakat bahwa masyarakat Riau harus dapat ikut serta mengelola Blok Rokan ini, dan ditunjuklah disepakati LAM yang memimpin. Karena LAM dari segi legal standing, ini walaupun kami orang adat, kami tahu juga soal legal standing ini kan. Dari LAM punya perda, di samping pengakuan masyarakat adat di sini dipayungi oleh Perda nomor 1 tahun 2015 yang berhak mengatasnamakan masyarakat Riau ini, wabil khusus masyarakat adat ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau. Tak ada lembaga lain. Itu saya garis bawahi itu. Jadi LAM lah yang memimpin perjuangan ini. Maka kami mulai dengan mandat ini, mulailah kami ketok, ya kan, kantor Kementerian SDM. Kita bicara dengan Pak Wamen, tim waktu itu diterima oleh Pak Wamen pada bulan Agustus juga. Ya kan? 1 hari sesudah Pertamina ditetapkan sebagai pemenang, atau sekian minggu lah, sekian hari, ya kan? Berarti nanti tinggal beberapa bulan lagi akan milik bukan milik Ramil, milik Riau. Nah, otomatis apa nih yang mau diperbuat lagi? Karena setahu saya kalau dari sektor ekonomi, LAM hanya ngatur adat terus tanah. Nah, dari mana sektor ekonominya? Nah, ini yang kurang pemahaman, ya kan? Masyarakat di tempat kita ini sebagian kecil aja, ya kan? Yang mengatakan lembaga adat itu hanya mengurus pelantikan, tepuk-tepuk tawa, berpantun-pantun, bersair, memberikan gelar, titik, memberi gelar. Itu betul, itu tetap kita urus. Karena di dalam tupoksi kita ini, itu termasuk dalam tugas-tugas, ya kan? Tugas-tugas pelestarian, mulai dari kita menggali, ya kan, mengembangkan serta melestarikan adat istiadat Melayu itu masuk ke sana. Kemudian yang kedua, tugas LAM ini memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat Riau secara umumnya. Nah, dalam rangka pemberdayaan ini kan orang kan perlu sekolah, perlu mata pencaharian, perlu pekerjaan. Ini urusan LAM. Nah, seterusnya dalam adat lagi dikatakan mengurus harta kekayaan masyarakat adat. Harta kekayaan itu tanah ulayat termasuk ulayat laut beserta kandungannya. Nah, itu hak masyarakat adat. Boleh dikatakan masyarakat adat ini, Lembaga Adat Melayu Riau ini mengurus mulai dari orang hidup sampai orang meninggal. Itu kita urus. Karena ini memang sudah diurus sebelum negara ini hadir. Ya, sebelum Indonesia ini ada, masyarakat hukum adat ini sudah memang inilah urusannya. Ya kan? Ada yang mengurus pemerintahannya, ada yang mengurus mata pencahariannya, ekonominya, ada yang mengurus budaya. Cuman dalam perjalanannya dibuatlah lembaga adat ini seolah-olah mengurus adat yang sempit saja. Mengurus berpantun-pantun, berseni, sehingga hutan tanahnya, mohon maaf, dijarah oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya kan? Hutan tanahnya diambil oleh orang-orang, ya kan? Nah, baik dikuasai melalui orang perorangan maupun dikuasai oleh perusahaan. Ini cara berpikir pemerintahan pada era-era lalu. Pemerintahan hari ini memberdayakan masyarakat dengan harta kekayaan sendiri diberdayakan, pemerintah yang memfasilitasi. Berarti LAM akan jadi entrepreneur, seperti itu? Betul. Cuman yang berbisnis ini bukan lembaga adatnya, ya. Yang berbisnisnya adalah badan usaha milik masyarakat adat. Sama dengan halnya, bukan Pemda Riau yang berbisnis. Yang berbisnis itu perusahaan daerahnya. Yang berbisnis itu bukan Pemda Siak, tetapi BSP-nya yang berbisnis, badan hukum bisnisnya. Terus kita ingin menjadi payungnya. Kita dalam hal ini, kita ingin masuk ke wilayah Blok Rokan ini, kita ingin menjadi pemegang saham. Tolong garis bawahi, pemegang saham itu tak perlu sekolah, tak perlu pendidikan. Coba lihat orang-orang kaya di Republik Indonesia ini memang dia sekolah, tapi mungkin tidak terlalu tinggi. Menurut sejarah kan, coba lihat di Riau nih, ya kan, yang menjadi toke-toke itu, tetapi pekerjaannya, yang menjalankan usahanya orang-orang profesional. Benar. Dan LAM akan bergerak ke sana nanti. Anak kemana kan yang profesional, sesuai dengan sekolahnya, dengan ilmu yang mereka punya, ya kan? Itu nanti akan mengelola. Oke, prinsip ekonomi berazaskan kekeluargaan. Ketika Blok Rokan sudah dapat, keluarga LAM ini yang siapa yang nanti akan bekerja di sana atau mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Jadi ini kan sudah kita sepakati.
bahwa hasil-hasil dari pengelolaan blok rokan ini hasilnya nanti diserahkan kepada yayasan. Yayasan yang kita bentuk namanya Yayasan KRIS. Diambil dari nama-nama sungai, Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, dan Sungai Siak. Yayasan ini nanti yang mengurus anak kemanakan kita, termasuk kuak-kuak yang lain yang sudah bermukim di Riau ini, yang sudah menjadi keluarga besar masyarakat Riau, ya kan, ikut sama-sama nanti, ya kan, menjalankan ataupun menikmati pembahagian dari yang dibuat oleh yayasan ini. Yayasan nanti misalnya memberikan beasiswa kepada anak kemanakan kita, ya kan, Lapangan memberikan pekerjaan. modal untuk bekerja, untuk berusaha. Nah, seperti itulah rencana kita, ya kan. Nah, terus sejalan lagi, orang Melayu ini adat itu bukan hanya mengatur itu lagi, kita juga diajar bagaimana berbisnis yang baik, ya kan, berbisnis yang halal. Nah, itu juga diatur dalam adat. Ya, kita ada persoalan sebetulnya. Oke. Berarti tinggal langkah apa lagi yang akan dilaksanakan sebelum benar-benar utuh blok rokan ada di Riau? Ini kan baru tahap perjuangan ya. Kita sudah melakukan pendekatan kepada semua pihak. Saya juga ada diketawakan oleh sebagian orang, kok pergi ke kantor presiden lembaga adat. Saya bilang kita mengurus hak adat, ya kan, mengurus yang namanya blok rokan, mengurus hak-hak masyarakat adat. Itu mengurusnya bukan ke kantor lurah, bukan ke kantor penghulu, ya mesti mengurusnya ke kantor presiden, karena presiden yang punya kewenangan itu, ya kan. Jadi kita kadang-kadang tak paham juga, karena urusan bukan urusan KTP, mengurus tanah wilayah, mengurus tanah Negara. pertambangannya yang berkaitan dengan negara. Tentu kita melakukan pembicaraan dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah kita sudah diterima oleh Bapak Presiden Istana Negara pada pada tahun 2018 itu, pada awal-awal Desember. Sesudah kita ketemu dengan Menteri Wamen, Wakil Menteri Archandra Tahar, kita diberi kesempatan, oke, Menteri bersedia, tapi dengan prinsip business to business. Nah, kemudian lagi ada anggapan, daerah kan sudah dapat 10%, kurang apa lagi? Kok masih kurang? Betul, kita sudah dapat 10%. Itu yang dapat pemerintah provinsi beserta kabupaten terkait. Mereka membentuk badan usaha milik daerah. Terus yang ingin kita perjuangkan adalah yang 39% atau lebih yang mau dijual oleh Pertamina dan tanda kutip, yang mau dijual, mau dilepas sahamnya oleh Pertamina kepada perusahaan-perusahaan lain. Bisa perusahaan asing, bisa perusahaan dalam negeri. Mengapa perusahaan masyarakat adat kita tak ikut mencoba di sini? Sementara aturannya itu memungkinkan. Dan Bapak Presiden setuju. Waktu gelar adat kepada beliau selaku Datuk Seri Setia Amanah Negara, beliau mesepakati daerah boleh ikut serta mengelola. Pidato Presiden jelas semua, ya kan? Terekam dengan baik. Boleh mengelola, bahkan lebih besar dari Pertamina, tapi dengan catatan business to business. Apalagi kalau Presiden sudah buka kesempatan, kenapa orang lain masih ada yang meragukan? Presiden aja tak ragu dengan lembaga adat.